Kamu pernah nggak sih dengar tentang LPK yang ngaku bisa bantu kamu kerja di Jepang, tapi ujung-ujungnya malah nyita ijazah dan dokumen-dokumen penting? Bayangin deh, kamu yang udah punya tekad yang kuat, cari peluang di negeri Sakura, tiba-tiba dokumen yang jadi modal pendidikan dan karirmu lenyap begitu saja. Penasaran kan? Yuk, aku bakal kupas tuntas kasus-kasus LPK bodong yang udah bikin masyarakat kecewa berat. So, tonton video ini sampai habis ya. Assalamualaikum minasang, welcome to Today's channel. Hai, arigatou gozaimasu yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Yoroshiku onegaishimasu. Sebelum kita masuk ke rangkaian kasus, aku jelasin dulu ya, apa itu LPK. LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja seharusnya adalah tempat yang bantu kamu dapetin pelatihan dan keterampilan agar siap bersaing di dunia kerja. Kalau legal, LPK ini udah terdaftar di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan punya izin operasi yang jelas. Masalahnya, belakangan ini muncul LPK bodong yang cuma mikirin keuntungan pribadi. Mereka ngasih iming-iming manis, kerja di Jepang, gaji tinggi, fasilitas lengkap, dan proses yang cepat. Tapi ujung-ujungnya apa? Dokumen-dokumen penting seperti ijazah, paspor, dan surat berharga malah disita tanpa kejelasan pengembalian. Makanya sebelum kamu daftar, penting banget buat cek legalitas LPK. Aku bakal share tipsnya nanti, tapi sekarang yuk kita kupas dulu kasus-kasus LPK bodong yang udah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pertama ada kasus di Karawang, Jawa Barat. Ratusan warga Karawang, Jawa Barat ini meminta lembaga pelatihan LPK Galuh Berkarya mengembalikan ijazah mereka yang ditahan sejak 2023. Ijazah tersebut dijadikan jaminan dalam program magang ke Jepang. Tetapi hingga kini para peserta tak kunjung diberangkatkan. Salah satu peserta yaitu Dana Iswara berusia 25 tahun mengadu kepada Gubernur Jawa Barat yang terpilih pada saat itu adalah Deddy Mulyadi agar membantu menyelesaikan permasalahan ini. Dana mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang sejak Februari 2023. Namun, hingga kini ia dan peserta lainnya belum diberangkatkan ke Jepang. Selama pelatihan di LPK Galuh Berkarya, Dana mengaku tidak mendapatkan buku atau bahkan keterampilan yang mendukung pekerjaan di Jepang. Bahkan sebagian besar pelatihan hanya dilakukan secara daring. Karena mereka merasa terlalu lama menunggu, beberapa peserta berinisiatif mengambil kembali ijazahnya untuk melamar pekerjaan di tempat lain. Namun, mereka justru dipersulit guys, yaitu dengan membayarkan denda sebesar 15 juta rupiah jika mengambil ijazahnya yang dianggap mengundurkan diri. Kasihan banget ya. Kuasa hukum dari salah satu peserta LPK mengaku bahwa dirinya pun menerima kuasa dari 14 korban. Sementara jumlah peserta yang mengalami hal serupa itu mencapai 111 orang. Aduh, banyak juga ya guys. Tapi LPK Galuh Berkarya ini membuka suara ke media kalau LPK ini tuh memiliki persyaratan kepada siswanya untuk melakukan pelatihan selama 6-9 bulan dan lulus ujian bahasa Jepang yang disebut JFT atau JLPT serta SSW sebagai sertifikat keahlian profesi. Sedangkan salah satu siswanya hanya menyimpan ijazah selama 2-3 bulan yang dianggap kurang serius untuk berkeinginan kerja di sana. Dan LPK Galuh Berkarya ini juga telah memberangkatkan 5 orang untuk bekerja di Jepang. Menurut kalian gimana nih pengakuan dari LPK ini? Apakah masuk akal? Soalnya pengaduannya itu ijazah yang ditahan dari tahun 2023 loh. Dan ini artikel berita dirilis pada 4 Februari tahun 2025. Ya mungkin kejadian pengaduannya sekitar 2025 atau 2024 akhir mungkin, yang berarti waktunya sudah melebihi waktu yang dijanjikan LPK itu dong. Entahlah, ini tugasnya polisi ya buat diselidiki kasus ini lebih jauh. Selanjutnya, di Blitar, Jawa Timur ada kasus yang gak kalah menyedihkan dan complicated banget guys. Karena ditipu oleh temannya sendiri dan sistem nipunya itu kayak sedikit demi sedikit dikasih informasi A, B, C gitu ya guys. Dengan berbagai pendekatan. Jadi, kasus ini tuh terjadi sekitar tahun 2023.
Warga Blitar yang bernama Trioko Andrianto pernah bekerja di Brunei pada 2018 sampai 2022 di sektor peternakan. Kemudian pada bulan Februari tahun 2023, trio ini menanyakan lowongan kerja di Jepang kepada temannya. Terus dijawab nih, belum ada lowongan, kata temannya. Jadi temannya itu si paling tahu informasi lowongan kerja gitulah ya sepertinya. Nah, kemudian pada bulan Maret tahun 2023 temannya ngasih tahu Trio kalau di Jepang lagi ada lowongan jadi tukang las. Tapi ya syaratnya harus bisa berbahasa Jepang. Akhirnya sang teman menyarankan Trio untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang sekaligus keterampilan kelas di LPK Itachi Gakko yang mengaku milik kakaknya sendiri. Terus waktu udah masuk, kalau ditotalin itu, pemberangkatan ke Jepang bayar 32 juta rupiah. Beberapa dokumen juga diminta LPK untuk mengurus kontrak kerja. Beberapa di antara dokumen itu menurut Tio sengaja nih Tio palsukan karena agar memenuhi semua persyarat yang dicantumkan untuk lolos seleksi berangkat ke Jepang. Salah satu di antaranya adalah seperti masa berlaku KTP yang semula tadinya sampai tahun 2017, diubahlah sama Trio menjadi seumur hidup tanpa laporan ke Dukcapil setempat. Kemudian Certificate of Employment itu palsu. Saat bahwa korban bekerja di PT Sumber Aji Langgeng Santoso sejak 2016 sampai 2022. Padahal kita tahu ya, kalau Trio ini bekerja di Brunei. Upaya Trio agar bisa berangkat kerja ke Jepang tak berhenti di situ aja loh guys usahanya. Dia juga menambahkan pengetahuan tentang skema bekerja di Jepang melalui internet. Jadi dari beragam informasi yang didapat ternyata bekerja di Jepang harus punya skill yang bagus. Kalau skill dinilai kurang, pekerja di Jepang berpotensi akan di PHK. Nah, dari situlah nyali Trio mulai ciut. Apalagi dia tidak pernah menandatangani dokumen apapun setelah menyerahkan uang 34,4 juta ya guys. Jadi tadi kan aku sempat bilang di awal itu 32 juta ya penyerahan uangnya. Namun ditambah dengan pembayaran awal saat mengikuti pelatihan bahasa Jepang seharga 2,4 juta. Jadi semua totalnya adalah 34,4 juta. Kemudian akhirnya pada Agustus tahun 2023, Trio memberitahu pihak LPK bahwa dia ingin membatalkan keberangkatannya ke Jepang. Jadi dia mengundurkan diri guys. Nah, kalau dibatalkan keberangkatannya, korban harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Padahal kontrak kerja itu nggak pernah Trio lihat, apalagi kalau ditanda tangan. Sehingga dari situlah Trio menghubungi kasus ini ke Migrancare dan mengadukannya kepada Disnar Pemkab Blitar. Jadi koordinator bantuan hukum Migrancare Nuhar Sono mengatakan ada indikasi pemerasan sekaligus penipuan yang dilakukan LPK yang diduga ilegal itu. Sampai saat ini naasnya kasus masih di pihak DPRD Pemkab Blitar dan belum masuk pengaduan itu di Kedisnaker Pemkab Blitar. Aduh, kasihan banget ya guys. Padahal Trio ini udah susah payah untuk bisa memasukkan semua dokumennya supaya menjadi syarat yang lolos gitu ya untuk bisa berangkat ke Jepang. Meskipun Trio ini melaporkan ke Disnaker dan juga DPRD, belum tentu tuh proses hukum ini akan dibalikin uangnya, nggak mungkin sih dibalikin. Dan kenapa ya Trio ini nggak laporin aja ke polisi ya guys ya, padahal kan polisi juga cocok banget lah untuk menangani kasus ini gitu ya. Selanjutnya ada kasus Malang. Polresta Malang akhirnya membongkar rumah penampungan calon buruh migran ilegal di wilayah Sukun, Kota Malang. Jadi di situ ada dua tersangka yang merupakan penyalur dan juga pemilik rumah penampungan. Mereka adalah HN, dia ini perempuan berusia 45 tahun, sekaligus pemilik dari rumah ya. Rumahnya ini berada di lokasi perumahan De Maroko Village Kota Malang. Serta pria berinisial DPP berusia 37 tahun yang merupakan kepala cabang dari PT Nusa Sinar Perkasa atau disingkat NSP. Di mana perusahaan ini menjadi perusahaan penyalur calon pekerja migran yang tak memiliki legalitas perizinan. Dari penggerebekan yang dilakukan, petugas menemukan ada 41 calon pekerja migran yang ditampung di rumah tersebut. Mereka pun dibawa ke Polresta Malang Kota untuk dimintai keterangan termasuk kedua tersangka. Nah, usai pemeriksaan, 13 calon pekerja migran ini dibawa ke rumah aman yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Malang.
sementara 28 lainnya dipulangkan ke rumah masing-masing. Kapolresta Malang mengatakan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan kedua tersangka ini dibongkar dari laporan keluarga HNF berusia 21 tahun. Jadi sebenarnya HNF ini adalah seorang asisten rumah tangganya. Kemudian asisten rumah tangga ini dianiaya tersangka HN setelah mengetahui anjing peliharaannya mati. Akibatnya HNF mengalami sejumlah luka dan sempat dirawat di rumah sakit. Mungkin agak parah ya dianiayanya. Aku juga tidak mendapatkan informasi lebih terkait kematian anjingnya kenapa sampai menyebabkan HN ini menganiaya dari asistennya gitu ya. Tapi memang sih guys, kalau dari ART, semua masalah rumah itu pasti tanggung jawab dia gitu. Mungkin anjing peliharaannya itu anjing kesayangannya, terus meninggal, pasti yang disalahin si ART. Jadi dia tuh marah ya, si HN ini dan menganiaya ART. Kemudian pihak dari Kapolresta Malang ini mengaku bahwa dengan penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka HN, ini tuh jadi akan membuka kasus bahwa keberadaan PT NSP ini membuka penampungan calon pekerja migran yang tak memiliki izin, ya ilegal tadi ya. Kemudian, kedua tersangka ini terjerat pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan juga pasal tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman 15 tahun. Lagian buka usaha ilegal, kasihan tuh nanti. Kalau peserta LPK jadi berangkat ke Jepang, pasti jadi warga ilegal juga ya guys. Karena kan kepengurusan surat pasti dilakukan pihak LPK itu dan untuk memberangkatkannya. Ya intinya hal-hal yang sudah berbau tidak baik kedepannya akan berakibat juga. Dan akhirnya semua keburukan itu terungkap. Selanjutnya ada kasus di NTB yaitu modus penipuan berkedok TPPO juga dan rekrutmen PMI. Jadi Kapolda NTB ini berhasil membongkar kasus dugaan penipuan bermodus perekrutan pekerja migran Indonesia yang disingkat PMI dengan menetapkan dua tersangka yang berinisial WS dan SE. Kapolda NTB menyatakan bahwa penangkapan kasus ini berawal dari tindak lanjut atas 17 laporan korban yang merasa tertipu dengan modus kedua dari tersangka tersebut. Jadi guys, korban ini diminta uang pendaftaran sebesar 30-50 juta rupiah, namun sampai saat itu juga tak kunjung diberangkatkan ke Jepang. Jadi setelah diselidiki oleh Kapolda ini bahwa tersangka SE sang pemilik PT Radar Sumedi Effendi Indonesia ini merupakan perusahaan yang tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan pengiriman pekerja Indonesia ke Jepang. Nah, tersangka WS sebagai pemilik LPK Wahyu Yuha ini menyalahgunakan izin LPK-nya untuk merekrut para korban agar bisa bekerja ke Jepang melalui perusahaan milik SE. Jadi bisa dibilang ini tuh kejahatan yang berkomplotan guys. Udah bisa menipu sekaligus memperdagangkan orang untuk bisa keluar negeri. Tapi satu sisi tidak memiliki akses kelegalan. Jahat banget sih asli. Terus dalam periode perekrutannya, tersangka SE terungkap telah menghimpun dana sebesar 630 juta rupiah dari para korban dengan mendapatkan keuntungan pribadi sebesar 168 juta rupiah. Sedangkan tersangka WS beda lagi nih keuntungannya guys. Jadi double gitulah kong kali kongnya alias teamwork yang baik buat tipu orang. Nauzubillah ya. Nah, si WS ini berhasil menghimpun dana sebesar 926 juta dari perekrutan korban dan mendapatkan keuntungan pribadi sebesar 296 juta. Ya bay, nominalnya lebih banyak ya guys dibandingkan dengan SE. Karena SE mungkin sebagai perusahaan kedua setelah dioper oleh pihak perusahaan pertama alias si LPK bodong itu. Jadi pihak LPK lah yang mendapatkan keuntungan lebih banyak. Nah, dari nominal keuntungan itu adalah jumlah keuntungan ketika masa perekrutan yang ditotalkan selama kurang lebih setengah tahun, dimulai sejak Desember 2023 hingga Juni 2024. Kini tersangka ditetapkan pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pasal perlindungan pekerja migran Indonesia yang diancam hukuman pidana penjara paling singkat adalah 3 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikitnya 120 juta dan paling banyaknya 600 juta. Aduh, kagok ya, mending seumur hidup deh. Dan dimiskinkan ya guys. Duh, cari rezeki kok gitu sih caranya. Gak takut apa hukuman di akhirat nanti? Di dunia aja hukumannya berat. Tapi cemen lah kalau dibandingkan dengan hukuman di akhirat. Tobat dong bos, tobat. Awas aja ya. Kalau di sini ada yang nonton nih, terinspirasi dari kelakuan LPK bodong ini sebagai bisnis kamu. Ingat loh, hukuman akhirat lebih berat ketimbang dunia.
Alright, jadi itu dia beberapa kisah dan kasus dari para LPK bodong dan para korbannya. Di balik bermasalahnya beberapa LPK, sebenarnya terdapat LPK yang memang benar-benar jujur, legal, dan trusted buat bisa ngirim kalian Jepang. Untuk itu, penting nih bagi kalian untuk bisa mengenal dan mencari LPK yang legal. Gimana sih caranya? Yang pertama adalah cek legalitas online. Pastikan LPK ini terdaftar di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan memiliki izin operasional yang sah ya. Yang kedua adalah tentunya lihat testimoni dan riwayatnya. Cari tahu nih sama kalian pengalaman peserta sebelumnya melalui media sosial atau forum diskusi. Kalau banyak keluhan penipuan, mending dijauhi aja ya guys. Yang ketiga adalah waspadai janji manis yang berlebihan. Kalau tawaran kerja terdengar terlalu fantastis, itu bisa jadi pertanda modus untuk penipuan. Ingat ya, nggak ada yang instan dan mudah loh tanpa proses yang jelas di dunia ini. Yang keempat adalah jaga dokumen pribadi kalian. Jadi jangan mudah untuk menyerahkan dokumen seperti ijazah atau paspor tanpa prosedur resmi dan jaminan pengembalian resmi dari LPK. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah konsultasi dengan pihak resmi. Jika kamu ragu, tanya aja langsung ke Dinas Ketenagakerjaan atau konsultasi dengan pihak yang terpercaya untuk memastikan semua proses ini sudah benar. Oke, dari rangkaian kasus tadi jelas banget ya kalau LPK bodong ini udah bikin banyak masyarakat ini resah akibat penipuannya. Bukannya dapat kesempatan kerja yang layak di Jepang, mereka malah harus kehilangan dokumen penting dan uang hasil jerih payah dari bekerja sebelumnya. Aku benar-benar prihatin nih karena masyarakat kita yang sangat butuh peluang dan uang untuk mengubah nasib malah jadi sasaran empuk oknum yang cuma mikirin keuntungan pribadinya. Aku berharap pemerintah segera turun tangan dan menutup semua LPK ilegal, menyita kekayaan para pelaku, dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup agar mereka benar-benar jerah. Karena kita semua berhak mendapatkan kesempatan kerja yang adil dan aman, terus takut dokumen kita disita ataupun uang kita diperas. Semoga keadilan segera ditegakkan demi kebaikan masyarakat Indonesia. Amin. Hai, arigatou gozaimasu yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Bagi yang ingin request bahas apa lagi yang seru, silakan kolom komentar di bawah ya guys.